Halo semuanya, selamat datang di podcast kolaborasi Free and Equal Rights dengan saya Kaiki sebagai host pada hari ini. Hari ini kita akan memulai sesi podcast yang lain dengan judul Social Justice and Economic Inclusion. Kita akan berdiskusi mengenai pentingnya keadilan sosial dan hak dalam inklusi ekonomi. Mari saya perkenalkan podcaster kita hari ini. Dia adalah seorang aktivis hak-hak dan sipil HAM. Selamat datang Kak Arfi Bastian. Selamat sore, selamat datang kembali di podcast seri Social Justice and Economic Inclusion. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa. Salah satunya adalah Kak Ines Angela dari JTID. Halo Kak Ines, selamat sore. Halo, selamat sore. Dan satu lagi ada Kak Galuh Trisyanto dari PT Shad Indonesia dan Shad Philippines Incorporation. Selamat sore Kak Galuh. Halo, sore. Saya bacakan dulu profil para pembicara kita sore hari ini. Kak Ines Angela adalah seorang program officer dari Jaringan Transgender Indonesia mulai April 2022 hingga saat ini. Lalu sebagai a Trans Program Coordinator dari Gaya Warna Lentera Indonesia dari tahun 2010, tepatnya bulan Maret hingga 2022. Sebagai advokasi tim dari Jakarta AIDS Focus NGO Forum dari tahun 2009 hingga 2012. Sebagai program manager Yayasan Sri Kandi Sejati sejak September 2007 hingga Maret 2010. Menempuh pendidikan Fakultas Hukum LLB atau bahasa Inggrisnya ya. Agak lupa kemarin baca bahasa Latin itu dari Universitas Islam At-Tahiriyah Jakarta di tahun 2007. Lalu Kak Galuh sebagai marketing koordinator PT Shad Indonesia dan Shad Philippines Incorporation dari Oktober 2025 hingga saat ini. Sebagai corporate marketing manager Bar de Tapas and Asa All Day Dining Oktober 2023 hingga September 2025. A corporate marketing manager PT Bandidos Boga Berjaya atau Bandidos Group Oktober 2022 hingga Mei 2023. Sebagai sales eksekutif Buddha Bar Jakarta Januari 2009 hingga Desember 2010 dan menempuh Bachelor Art Digital Design Visual and Communication International Design School 2020 hingga 2023. Selamat sore, apa kabar semua kakak-kakak? Sehat, Luar biasa. sore. Walaupun tadi kita kesini sepertinya tuh ada angin kencang ya. Semoga nanti pas kita pulang anginnya sudah reda ya. Okay. Kira-kira tahu nggak sih kenapa sore ini saya undang di acara podcast tentang social justice dan economic inclusion? Mungkin Kak Ines mau respon? Honestly nggak tahu ya, tiba-tiba dipanggil ke sini untuk ngomongin soal social justice gitu. Karena gimana ya, kita pekerja LSM, penggiat ya, you can say aktivis gitu ya, nggak tahu aktifnya di mana, tapi yang pasti mereka bilang aktivis. Kita sangat bersentuhan dengan sosial gitu ya, dengan isu-isu sosial. Makanya mungkin kenapa saya dipanggil. Oke, saya tangkap dulu satu. Nah, kalau Kak Galuh sendiri gimana? Kenapa tiba-tiba sore ini saya undang di acara podcast? Sebelumnya terima kasih banget. Ini kayak kesempatan yang amat sangat berharga sih ya, Mas Arfi. Karena mungkin saya bisa mewakili beberapa suara-suara juga sebagai seorang perempuan. Kebetulan saya juga seorang ibu gitu lah ya. Di dunia pekerja atau dalam dunia pekerjaan tuh kita hal-hal apa sih yang kita rasakan gitu ya. Mungkin ini bisa saya sampaikan dan bisa saya share juga. Oke, terima kasih sekali. Nah, memang sebenarnya kenapa sih kita mau berbicara tentang social justice dan economic inclusion sore hari ini tuh karena baik Kak Ines maupun Kak Galuh itu kan sama-sama aktif di bidangnya masing-masing. Kak Ines adalah sebagai salah satu aktivis
ataupun sebagai human right defender ya Kak Ines ya. Lalu Kak Galuh yang memang dari korporasi. Nah, Betul. temanya sore ini emang berkaitan dengan keadilan sosial dan inklusi ekonomi. Nah, Oke. kita sebenarnya mau bahas tentang pasca COVID-19 2020 yang lalu COVID-19 itu. Mungkin boleh cerita nggak kakak-kakak pengalamannya waktu COVID kemarin itu gimana gitu terkait dengan ekonomi deh, keadaan kondisi ekonomi. Kak Ines mau berbagi cerita Kak? Sebagai pengantar mungkin teman-teman transgender baik laki-laki, transgender perempuan sudah bukan rahasia umum ya Kak Arfi, kita itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang di sosial gitu. Anggapan itu yang kemudian diamini dan itu yang sebenarnya memberi dampak kepada kami komunitas itu menghadapi kesulitan. Jangan sebelum pandemi Covid aja kita udah susah nih struggling gitu ya. Terus pas Covid lagi udah pelaku usaha yang bisa dibilang modalnya gede aja juga banyak yang gulung tikar gitu, apalagi kita sih gitu ya, kita yang modalnya pas-pasan gitu, skillnya juga terbatas gitu ya, nggak akan mampu bersaing dengan mereka gitu. Itu sih kalau terkait masa Covid. Jadi teman-teman trans yang pelaku usaha juga banyak yang gulung tikar. Kayaknya di zaman Covid salon-salon gitu ya, orang mendingan untuk makan deh daripada buat ngurusin rambut, bodo amat dah gitu ya. Kayaknya buat facial skincare Skincare, ntar dulu ya. deh, yang penting perut penuh gitu kan. Jadi ya udah sampai di itu lagi, maksudnya sampai di batas itu. Oke, kalau Kak Galuh sendiri pengalamannya selama COVID-19 gimana Kak Galuh? Kalau dari saya kebetulan memang pada tahun 2019 ke 2020 ya, pada saat zaman Covid itu saya masih bekerja di bidang hospitality di restoran, di mana banyak kebijakan dari pemerintah kan ada social distancing yang di mana itu menyebabkan orang-orang jadi berpikir dua kali untuk datang ke restoran, untuk lama-lama di restoran, bertemu dengan banyak orang. Nah, sampai ada kebijakan memang beberapa restoran harus ditutup. Nah, itu amat sangat memberikan dampak ke perekonomian ya, Iya. apalagi ke saya yang sudah berkeluarga gitu. Karena apabila restoran ditutup, otomatis kita tidak mendapatkan penghasilan gitu. Meskipun perusahaan ada beberapa yang masih memberikan setengah dari salary gitu, tapi tetap kan kalau yang lain-lain pengeluaran kita juga tidak ada, tidak dijadikan setengah Kebutuhannya nggak kebutuhan berkurang sehari-hari, gitu ya. tidak berkurang. Jadi amat sangat berdampak dan banyak juga teman-teman saya yang akhirnya memutuskan untuk resign dan membuka usaha gitu. Nah, kalau mungkin saya mau bertanya sesuatu ya. Itu kan selama COVID ya. Nah, berarti banyak sekali berdampak terhadap income ya. Penghasilan, pekerjaan, ada yang hilang pekerjaan, ada kehilangan bisnis, gulung tikar, bangkrut dan segala macam. Lalu dengan status ekonomi status ekonomi dan keadilan sosial Indonesia setelah COVID-19 sendiri yang kakak-kakak rasakan seperti apa? Boleh bercerita nggak? Apakah masih sama ataukah masih struggle-nya sama atau malah lebih buruk gitu? Mungkin Kak Galuh bisa bercerita Kak? Kalau setelah COVID mungkin bisa dibilang lebih buruk ya. Sampai sekarang pun ya mungkin perekonomian sudah sedikit kembali bertumbuh gitu. Tapi untuk di bidang-bidang tertentu itu masih sangat struggle gitu. Sebagai contoh, saya mewakili sebagai seorang perempuan dan sudah berkeluarga gitu ya, untuk kembali ke pekerjaan itu kita sebagai perempuan secara tidak langsung memiliki beban emosional dan beban sosial yang mungkin berbeda dibandingkan dengan laki-laki, karena ketika kita mau kembali bekerja, kita selalu dihadapkan dengan pilihan saya kembali bekerja, berkarya, tapi sedikit meninggalkan atau bahkan mungkin akan sedikit menelantarkan keluarga gitu, apalagi untuk perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang sudah berumah tangga gitu. Tapi apabila tidak kembali, ada kesempatan dan kita tidak ambil, kita sebagai perempuan tidak bisa berkarya gitu. Jadi
ada beberapa hal yang membuat beberapa teman-teman saya juga merasa agak sedikit struggle, bahkan dari support pun ya, kalau misalkan punya anak mau dititipkan atau apa, itu kan juga perlu another expenses gitu, atau misalkan yang tadinya punya anak dititipkan ke orang tua dan ternyata orang tuanya berdampak COVID, jadi tidak ada jalan keluar gitu. Jadi memang agak sedikit sulit dan lebih struggle dibandingkan sebelum COVID 2019. Oke, kalau Kak Ines sendiri gimana Kak Ines? Kalau di komunitas transgender sendiri situasinya ya bisa dibilang berbeda ya gitu kan. Dari awal saya sampaikan hampir sebagian besar teman-teman baik transpuan, mungkin sebagian trans laki-laki bekerja di sektor formal. Tapi kalau yang teman-teman transpuan kayaknya saya pribadi nggak pernah lihat gitu ya, selain NGO ya, yang mereka kerja di sektor formal. Rata-rata mereka pelaku usaha atau yang ngebantuin temennya gitu, pekerja-pekerja yang non formal. Saya sih melihatnya mungkin ada sedikit perubahan ya, mungkin nggak seperti sebelumnya, tapi paling tidak jauh lebih baik lah. Kan zaman COVID yang make up artis juga pengantin aja kan dilarang kan yang di gedung, jadi mereka juga sepi job gitu. Nah sekarang udah mulai lagi, jadi seperti yang disampaikan sama Kak Galuh tadi, sedikit-sedikit mulai beranjak ekonominya, walaupun ya tidak semuanya, dan ada yang udah kepala gulung tikar mau nyari modal lagi agak susah juga kali ya, jadi ya mungkin masih nyari-nyari kerja lagi gitu. Jadi itu ya situasinya gitu. Nah, kita kan ngomongin masalah ekonomi dan juga keadilan sosial nih. Kalau yang dirasakan oleh teman-teman pada saat COVID-19 kemarin gitu, kira-kira apa sih yang mau disampaikan keadilan sosialnya? Khususnya kita berbicara tentang dampaknya terhadap perempuan, keberagaman gender dan seksualitas, terkait dengan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Kalau di komunitas kan mungkin bukan rahasia umum juga ya, banyak teman-teman yang tidak punya identitas, which is itu juga melewatkan kesempatan mereka untuk dapat bantuan. Sementara bantuan-bantuan yang ada itu kan semua by name, by address gitu kan, jadi sesuai dengan KTP. Sementara teman-teman banyak yang nggak punya ini. Sebenarnya mempertanyakan juga sih pendataannya seperti apa bantuan itu, alirannya kemana, bagaimana gitu juga. Saya mempertanyakan karena saya punya KTP Jakarta, tapi waktu musim-musim bantuan itu saya malah nggak dapet gitu. Bicara keadilan tadi sosial gitu ya, saya statusnya ngontrak sama yang ya, saya nggak dapat bantuan, sementara orang yang punya kontrakan saya malah dapat, kan gitu, lucu ya, ini keadilan sosialnya mana gitu ya. Ironis kan gitu, maksudnya dalam konteks terlepas duitnya banyakan gue apa banyakan dia gitu ya, Arfi, tapi kan dalam konteks ini gue yang ngontrak tapi gue nggak dapet gitu, sementara dia yang punya rumah yang berapa pintu dia dapat bantuan, kan nggak adil sih menurut gue. Itu pernah kayak kejadian saya waktu tahun 2000-an ya kalau nggak salah, pada saat ada enumerasi untuk sensus ya, kalau nggak salah program PKH atau apa itu, memang pernah dengar yang ada nenek-nenek rumahnya sudah mulai rusak, tidak dapat bantuan, sedangkan satu rumah lebih dari satu kepala keluarga semuanya dapat bantuan. Makanya agak ketimpaan. Kalau Kak Galuh sendiri gimana terkait pada saat COVID-19, pernah dapat bansos juga Kak? Aku nggak dapat kebetulan. Aku nggak dapet, tapi dengar dari cerita-cerita dari rekan-rekan ya, itu memang ada yang dapat, ada yang nggak juga. Jadi mungkin ada beberapa yang kurang merata atau seperti apa ya gitu. Kalau dari saya tuh yang agak sedikit disayangkan, kebetulan kan memang sektornya informal dan berhubungan langsung dengan customer, jadi memang selalu tatap muka. Jadi memang mau nggak mau harus kerja itu memang harus datang ke tempat kerja gitu. Ya, mungkin untuk sebagian posisi seperti saya masih bisa dikerjakan secara remote ya, tapi banyak sekali memang pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selalu datang ke kantor gitu. Kalau misalkan memang memungkinkan kayak di ke depannya gitu ya, ada pekerjaan yang bisa lebih banyak lapangan pekerjaan yang bisa remote gitu, untuk mengatasi hal-hal
seperti COVID-19 atau social distancing gitu. Jadi kita tetap bisa bekerja meskipun nggak harus datang ke tempat kerja yang kita tahu sendiri kalau di Jakarta tuh mau ke tempat kerja tuh mau kemana aja commute bisa at least satu jam, dan kita harus menyediakan kurang lebih kayak 30 menit kalau misalkan hujan, kalau misalkan telat kayak gitu sih. Sebagai seorang ibu ya masnya, karena kan ibu tuh kayak day to day-nya itu selalu sudah time managementnya tuh harus sudah pasti gitu loh. Mungkin kalau untuk untuk yang kerja kantor gitu mungkin bisa WFH gitu ya. Mereka bisa beremail, Betul, bisa kalau make up gimana ya online. Teman-teman mau make upnya online. Online. Gimana deh tuh? Ntar melenceng lagi Iya. alisnya. Tutorial tuh ya. Tutorial. Nah, itu kan kita ngomong beranjak dari pasca COVID-19 ya. Sejauh mana sih kebijakan pemerintah kita ini dalam mengatasi isu ketimpangan untuk keadilan sosial dan inklusi ekonomi, khususnya untuk kelompok perempuan, keberagaman gender dan seksualitas, terlebih lagi dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Aku kayaknya dari zaman mulai mengenal dunia LSM, kayaknya situasinya nggak ada perubahan deh, masih begitu aja ya. Kebijakan pemerintah itu masih sangat minim dan menurut saya sangat tidak inklusif gitu ya. Tidak ada kebijakan nasional yang secara eksplisit kemudian mengakui, melindungi hak-hak teman-teman LGBT dalam konteks ini mungkin teman-teman transgender gitu ya, nggak ada. Dan mungkin perempuan juga termasuk yang dianaktirikan kelasnya gitu kan ya. Kemudian bahkan ada beberapa pernyataan pejabat publik yang jelas menyatakan kalau LGBTIQ itu ancaman negara, nggak tahu ngancamnya dari mana gitu. Yang pasti mereka sangat khawatir dan sangat takut gitu ya dengan keberadaan kami, keberadaan komunitas LGBT dan trans. Dan itu sangat menguatkan stigma gitu ya, menguatkan stigma dan melemahkan perjuangan demokrasi yang kita coba lakukan gitu kan. Itu ya tadi itu juga berdampak pada tadi bantuan COVID nggak bisa tersalurkan ke kami karena kami nggak punya itu, karena ya stigma dan diskriminasi yang masih sangat kental yang kita ada. Itu kali ya. Kalau Kak Galuh sendiri gimana? Sejauh ini pada saat pasca COVID gitu, atau pada saat COVID kan berbicara, kebijakannya seperti apa tadi kan? Ada social distancing, ada PSBB, habis itu ada dulu kalau nggak salah ada region-regionnya kan ya, mana yang paling merah, yang oranye, yang hijau kayak gitu kan, sehingga jam 10 kalau nggak salah udah diportalin, curfew, habis itu ada kayak Satpol PP ya nggak salah yang keliling-keliling kan, Betul. keliling-keliling di gang itu yang, nah sejauh ini kalau misalnya untuk pengalaman Kak Galuh kan tadi di industri hospitality ya, itu ada nggak sih yang sampai nyentuh ke sana gitu kebijakannya, sehingga teman-teman pekerja untuk di industri itu masih tetap bisa bekerja dan tetap mendapatkan income dong gitu loh? Ada ya, karena pada saat itu memang benar-benar dari instansi pemerintah pun gencar untuk social distancing. Jadi di jam 10 itu memang harus sudah tutup, sedangkan restoran tamu baru mulai datang itu di jam 8 gitu. Kadang kan nggak mungkin ya, tamunya pun juga ya gimana, memang udah kita sudah mengikuti aturan pemerintah untuk social distancing ini segala macam. Jadi memang pada saat itu saya ingat sekali di table-table di restoran itu memang dikasih sela gitu Kak Arfi. Jadi ada satu table yang bisa dipakai, nanti satu tablenya tidak bisa dipakai gitu. Kita memang benar-benar berusaha untuk mematuhi aturan-aturan dari pemerintah gitu. Tapi ya tidak bisa bekerja dan berbisnis secara maksimal ya saat itu. Berarti bantuannya waktu itu tidak ada yang kayak stimulus gitu ya kalau kita bicara, yang mempermudah sehingga ya udah khusus untuk restoran boleh dia sampai jam 12. Kalau yang lain kan jam 10 harus di rumah gitu kan ibaratnya. Nah, boleh deh kalau restoran boleh sampai jam 12 sampai 1. Ada apa tetap harus
pas jam 10 tutup ya tutup aja gitu. Tetap harus tutup dan Serentak kan akan ada razia juga kalau Karena misalkan kita serentak tidak itu, mengikuti semua aturan. harus. Jadi sebenarnya kurang berpihak juga ya pada saat itu juga ya. Nah, setelah nih kita ngomong setelah COVID gitu, ada nggak sih kebijakan yang untuk memperbaiki kondisi ekonomi setelah COVID-19 yang pernah Kak Ines dengar atau Kak Galuh dengar? Kalau dari aku ya tadi saya udah sampaikan di sebelumnya gitu ya. Sampai saat ini yang terkait sama komunitas sih belum ada yang menuju ke arah yang lebih baik gitu ya. Stigma diskriminasi masih kenceng, undang-undang kebijakan yang tidak berpihak itu masih sangat kami rasakan. Kalau Kak Galuh sendiri? Kalau untuk saya mewakili perempuan ya, Kak, dari pemerintah ada ya undang-undang Cipta Kerja, di mana sebenarnya misalkan dalam setiap bulan itu perempuan berhak mendapatkan, sebagai contoh ya, berhak mendapatkan cuti haid 2 hari pertama gitu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu gitu ya, karena di situ ada celah ada sedikit celah kayak menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan, sedangkan banyak sekali perusahaan yang kebijakan itu tidak berlaku di sini gitu. Jadi kita sebagai seorang perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang kadang memiliki masalah dengan kesehatan, yang setiap kali haid atau apa gitu ya, mereka kadang punya darah rendah yang kadang sampai pingsan. Itu menurut saya sesuatu yang perlu untuk gali kembali sih gitu. Apakah program-program atau kebijakan dan undang-undang dari pemerintah itu sudah diimplementasikan atau belum sama perusahaan-perusahaan swasta gitu. Itu untuk yang sudah ada undang-undangnya udah ada tertulis, terinstitusi, terdokumentasikan, prakteknya masih jauh panggang dari api lah kalau boleh dibilang. Nah, apalagi buat kita nggak ada undang-undang ketenaga kerjaan, hak cipta kerja hanya menurut gue biner banget ya Kak Arfi. Maksudnya di situ hanya mengurus hanya mengatur laki-laki dan perempuan, cuti hamil dan sebagainya. Nggak pernah ada ruang celah untuk kita gitu, untuk teman-teman trans. Mungkin kalau bicara yang LGBT lainnya, gay atau lesbian, mereka mungkin bisa bisa bersembunyi di balik identitas laki-laki. Tapi kalau untuk kayak teman-teman trans kan autodetect ya, 30 km mungkin kecium baunya trans gitu ya. 30 km beb. Sejauh itu ya, memang belum ada menurut kami kebijakan yang memihak. Jadi sebenarnya walaupun sudah ada aturannya, namun implementasinya masih sangat lemah ya. Tadi kan disebutkan untuk cuti haid saja masih mengikuti kebijakan dari perusahaan. Sedangkan itu adalah secara konstitusi sudah diatur seperti itu. Dan itu juga pasti berdampak ya Kak Ines dengan teman-teman yang lesbian ya, ataupun yang cis LGBT tapi cis perempuan ya kan. Nah, itu kan penting banget. Kita sebenarnya lagi mengatasi permasalahan nih saat ini gitu. Karena permasalahannya tadi kalau di teman-teman transgender, masalah identitas kan. Dokumentasi identitas sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan sosial gitu kan. Lalu di teman-teman perempuan sendiri tadi implementasi kebijakan itu tidak tepat sasaran. Nah, kalau apa sih yang kayak ingin tadi kan diskriminasi, habis itu belum lagi kemungkinan ada kekerasan juga kan terhadap kelompok perempuan dan juga kelompok gender, keberagaman gender dan seksualitas ya kan. Nah, itu so far sendiri masalah-masalah selain yang tadi telah kita diskusikan, ada masalah-masalah tambahan lagi nggak Kak Ines yang itu sebenarnya worrying banget nih kita ngomongin demokrasi itu? Sebenarnya kalau masalah-masalah itu terlepas dari COVID atau enggak, kebelakangan ini gitu, kayaknya menurut gue pribadi gitu udah kayak kemunduran berjamaah gitu, penerimaan di masyarakat tuh berbanding gimana ya, maksudnya penerimaan di masyarakat itu tidak berbanding sejajar dengan perlakuan yang dialami oleh teman-teman gitu ya. Pengusiran, kemudian persekusi itu masih sering terjadi dan kerap
terjadi di belakang di tahun-tahun ini lah ya, di Bogor ya, kebijakan yang ya, banyak lah gitu. Itu ya, terlepas dari masalahnya, maksudnya nggak ada hubungannya sama COVID, tapi itu tetap dialami oleh teman-teman kita gitu, oleh komunitas. Nah, berarti kan tadi kalau misalnya saya sempat baca itu ada kayak perda diskriminatif di Bogor, lalu diikuti dengan kota-kota lain, ya kan, provinsi lain. Nah, permasalahan tadi yang dihadapin adalah kalau untuk yang teman-teman kelompok perempuan lebih progresif, kita ngomongnya tentang apa tuh namanya, yang lebih progresif kebijakannya. So far masalahnya apalagi Kak Galuh yang dirasakan sebagai pelaku industri atau yang berkecimpung di bidang swasta, Kak? Kalau untuk kaum perempuan, kembali lagi ya, kaum perempuan yang sudah berumah tangga, sudah memiliki anak gitu. Kadang kami dihadapkan dengan dilema tadi ya, yang apakah saya akan tetap bekerja tapi saya tidak mengurusi anak dan keluarga, ataukah saya harus merelakan impian saya untuk tetap berkarya demi mengurus anak dan keluarga gitu. Jadi tidak ada masih saya lihat tidak ada jalan keluar atau solusi di tengah-tengah yang bisa banyak peluang pekerjaan yang bisa memberikan solusi di tengah-tengah gitu. Kecuali seperti yang sekarang saya jalani, pekerjaan remote yang saya masih bisa bekerja tapi saya masih bisa mengurus rumah tangga ya. Saya consider diri saya laki, tapi untuk teman-teman yang lain mereka masih dihadapkan dengan hal yang sama gitu, antara bekerja atau tidak mengurus anak. Gitu sih Kak Arfi. Berarti safety netnya belum ada ya? Belum ada. Termasuk juga teman-teman transgender juga belum ada safety net ya, karena belum ada kebijakannya di situ yang memayungi ya, ataupun yang menjadi fondasi agar hal tersebut bisa berjalan equal seperti itu ya. Belum ada recognition-nya sih menurutku. Jadi Recognition-nya belum ada. legal gender recognition gitu kan. Undang-undang itu dibuat untuk mengakomodir warga negara. Nah, transgender dalam hal ini sebagai warga negara yang entitasnya tidak diakui, bagaimana bisa diakomodir gitu kebutuhannya dan kepentingan. Itu sih menurutku. Oke. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan, silakan mengirimkan pertanyaannya, akan saya sampaikan kepada para panelis kita. Ini topik kita makin hangat ya. Ini kebetulan udah ada pertanyaan nih masuk nih. Wow. Ada pertanyaan untuk panelis nih. Ada nggak sih partai politik yang progresif yang bisa mengadvokasi kelompok trans ataupun kelompok LGBT yang lebih besar, yang mana di Indonesia ini bisa mengadvokasi untuk kebijakan khususnya untuk kelompok-kelompok rentan? Apakah misal lokasinya itu di tingkat nasional atau di tingkat kabupaten atau tingkat regional, ataupun misalnya kayak tingkat provinsi ataupun kota seperti itu. Kalau mungkin itu saya bisa nanyakan itu yang kita bilangnya tokoh politik ya. Tokoh politik ada nggak sih yang progresif kayak gitu, baik yang di kelompok trans maupun di kelompok perempuan? Kalau individunya mungkin banyak ya. Saya kenal beberapa dari Partai Perjuangan, dari PKB, dari Demokrat. Kemarin tuh kami sempat menaruh harapan cukup tinggi dengan partai anak muda yang baru muncul kemarin itu ya. Tapi kenyataannya begitu juga. Jadi balik ke tadi, individunya mungkin ada, tapi kan mungkin kekuatan dia individu yang katanya LGBT friendly, katanya support komunitas, tapi pada saat isu ini kemudian dibawa ke partainya, itu juga mengalami penolakan gitu ya. Ya karena apa ya? Karena nilai-nilainya juga, mereka juga takut
dianggap mensupport, dianggap takut untuk mempromosikan LGBT kayak gitu-gitu ya. Jadi ya mungkin baik progres, tapi antar individual gitu. Kalau kita ketemu ngobrol juga, oh ya kita nggak bisa janji ya, mungkin ya kita tetap masukin isunya, kita tetap coba suarakan gitu. Bahkan kalau dulu kan kayaknya kita sering banget tuh ya rapat dengar pendapat umum gitu ya. Iya, aspirasi masyarakat, aspirasi dari komunitas kami tampung, ditampung doang, tapi nggak tahu dikemanain. Habis ditampung dibuang juga kita nggak tahu ya. Yang pasti sampai sekarang tadi juga saya sampaikan belum ada kemajuan, malah sepertinya kemunduran gitu ya. Pengusiran, penyerangan itu makin marak di tahun-tahun belakang ini. Pokoknya hate speech, kebencian, ujaran kebencian publik itu kayaknya makin santer kita dapetin sekarang. Nah, kalau misalnya Kak Galuh pernah dengar nggak ada siapa sih tokoh politik atau partai politik yang kira-kira tuh ngedukung perjuangan kelompok perempuan, apalagi tadi perempuan yang berkeluarga, punya anak, di mana safety netnya tidak ada gitu. Mungkin siapa tahu pernah kunjungan pas Kak Galuh di kerja dulu di restoran atau seperti itu. Pernah dengar nggak atau pernah beririsan nggak seperti itu dengan orang-orang seperti itu? Kalau saya sendiri sih kebetulan memang tidak pernah bersinggungan ya dengan tokoh-tokoh politik, dan tidak pernah mendengar secara langsung ya gitu. Paling kalau yang memperjuangkan, yang amat sangat memperjuangkan kesejahteraan perempuan ya biasanya dari lembaga-lembaga masyarakat. LSM. Betul, LSM. Sangat disayangkan sekali ya. Nah, ini kita melihat bahwa untuk saat ini tuh terdapat urgensi peningkatan akses. Berarti kan mungkin ada akses yang kurang atau kesempatan pemberdayaan ekonomi untuk kelompok perempuan maupun keberagaman gender dan seksualitas untuk capai ekonomi inklusif. Untuk saat ini Kak Ines bisa ceritain gak sih aksesnya so far seperti apa sih? Kita berbicara akses, kita ngomong keadilan sosial kan, Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Belum lagi ada pasal 33 ya. Ya kan? Ya, sebenarnya kan kalau dari Undang-Undang Dasar Negara sendiri formulasinya jelas ya, setiap warga negara tanpa terkecuali gitu ya. Berarti di situ nggak dibilang kecuali trans, kecuali LGBT gitu. Tapi kan kenyataannya kita masih mengalami keterbatasan untuk akses tersebut. Publik ya kayak apa sih, kayak don't ask don't tell gitu. Selama lu nggak ngoceh-ngocehin hak lu ya udah diterima aja gitu. Tapi kalau udah mulai nuntut-nuntut, sementara kan kita nggak bisa begitu ya. Ada kebutuhan kita yang tidak diakomodir, dan itu yang sebenarnya kita tuntut. Dan untuk kami teman-teman komunitas sebenarnya juga nggak nuntut macam-macam gitu ya. Maksudnya kalau yang lain warga negara yang lain dapat, masa kita enggak sih gitu. Cuma itu aja sebetulnya, kita cuma mau diperlakukan sama warga negara. Kita juga bayar pajak kok gitu ya. Sepersekian persen ada pajak yang kita bayar gitu. Itu kali ya. Lah kayaknya kita setiap kali pergi ada apa tuh VAT kan ya. Tadi makan aja juga ada. Iya, ada pajaknya. Ada kan, iya. gitu. Ya 11% kan tahun ini kalau nggak salah. Nah, itu saja masih terjadi seperti itu kan. Tadi don't ask don't tell. Kalau untuk perempuan sendiri gimana Kak Galuh yang mungkin dirasakan? sebelum Kak Galuh, kayak akses pendidikan juga kan banyak rektor-rektor yang kemudian anti LGBT yang mensyaratkan bebas LGBT untuk masuk kampus gitu. Nah, kebayang nggak sih bahkan sistem pendidikan yang cikal bakal untuk modal lu usaha ke depan itu aja udah dibatasi, udah mulai kasarnya mungkin direnggut gitu ya. Nah, jadi lu jadi LGBT di Indonesia tuh nggak boleh bodoh, nggak boleh miskin, tapi lu mau pinter, lu mau kaya, aksesnya ditutup gitu. Gimana sih? Kebayang nggak itu? Kan ada ambiguitas gitu. Betul. Ya. Di situ gua ngelihatnya ada satu sisi dilarang jadi LGBT, tapi pas begitu ada LGBT-nya aksesnya nggak ada. Ya gimana gitu. Ambigus sih. Mau langsung jadi keduluan. Kak Galuh gimana Kak Galuh? Apa yang dialami Kak Galuh sebagai perempuan? Kalau
sebagai perempuan ya, mungkin ada beberapa kalau dari pemerintah kok memang dari dulu sebenarnya ada program pemberdayaan perempuan, kemudian UMKM, tapi apakah itu sudah tepat sasaran atau enggak gitu kan? Karena kan pemberdayaan perempuan dan UMKM itu untuk para wira swasta. Dan bagaimana nasib kita perempuan yang bekerja 9 to 5 gitu. Apakah sudah dipikirkan sampai ke situ gitu? Mungkin saya bisa memberikan contoh ya Kak Arfi gitu. Ada teman saya yang kebetulan memang bekerja di non-profit organization gitu. Nah, dia mendapatkan personal carer cuti sebagai seorang perempuan gitu, selama 12 hari dalam 1 tahun, di mana cutinya ini bisa diambil per jam untuk mengurus kebutuhan dia, misalkan mengurus ambil rapot anak atau mengurus orang tua yang sedang sakit atau mengurus anak yang sedang sakit gitu. Nah, tapi di Indonesia sih kayaknya belum ada ya mengikuti kebijakan tersebut gitu. Kalau misalkan saya sebagai seorang perempuan sih yang memang harus ngurus anak juga tapi kerja juga, itu akan amat sangat bisa memberikan solusi sih gitu. Bisa let's say nggak harus cuti dalam 1 hari kan, kadang kita juga memang kita ada keperluan mendadak juga kayak di kantor gitu, kita cuma perlu waktu 2 jam untuk misalkan ambil rapot atau misalkan nebus obat anak yang sedang sakit gitu ya. Itu amat sangat bisa memberikan solusi, tapi ya mungkin masih jauh perjalanan untuk ke sana, Kak Arfi. Nah, masih menyambung nih pertanyaan tadi nih ya. Kan banyak nih program ekonomi inklusif pemerintah menyorot pemberdayaan perempuan. Tapi hampir tidak ada ruang untuk kelompok non-biner maupun transpuan. Nah, menurut kakak-kakak nih, ini sebenarnya birokrasinya nggak ngerti, nggak tahu, atau emang secara tidak langsung adalah bentuk penghapusan sistematis terhadap identitas yang dianggap tidak sesuai norma. Bisa ke situ sih arahnya, kan tadi saya sampaikan juga mungkin untuk yang cis gitu ya, cisgender laki-laki perempuan, memang hukumnya hanya mengatur 2 itu kan, hanya mengakomodir, mengakui, menerima dua itu. Jadi di luar itu nggak diakui, makanya ya kita menghadapi kesulitan. Sementara kalau ngomongin inklusi itu kan idealnya semua seluruh, balik lagi ke tadi ya formulasi setiap warga negara, setiap orang berhak gitu kan. Nah tapi kan itu yang kemudian tergeser, itu yang kemudian terlupakan atau terabaikan gitu ya, karena hanya menganut meyakini 2 itu laki dan perempuan. Itu sih menurutku ya. Cuman kalau misalnya diriku recall atau berusaha ingat-ingat lagi, memang tidak secara eksplisit dituliskan cis laki-laki atau cis perempuan, cuman laki-laki perempuan kalau memang ada tulisan laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau undang-undang ngomongnya semua warga negara. Tapi so far tuh kayak ada ibaratnya kalau di ranah hukum atau di ranah pemerintah cantolannya, hukum cantolannya itu gitu. Pada prakteknya seolah-olah gitu, formulasinya jadi begini bunyinya. Setiap warga negara kecuali LGBT berhak mendapatkan. Jadi ini sebenarnya ini jadi kayak lebih tergantung ini siapa sebenarnya, tapi kenapa gua ketawa ya? Yang jadi sebenarnya ini tergantung siapa yang menginterpretasikan tersebut dong. Si pembuat kebijakannya itu. Ya gimana ya? Padahal kan jelas tertulis gitu ya, terinstitusional gitu ya, landasan negara, undang-undang dasar kan ya. Tapi ya kenyataannya mungkin kalau saya akan tanyanya sedikit, agak nge-tweak sedikit ya Kak Galuh. Ini kan kita udah dari tadi ngebahas tentang pemerintah terus ya, berarti ada kemungkinan ketidaktahuan birokrasi atau mereka tidak paham atau seperti itu. Tapi ada nggak sih di swasta itu penerimaan terhadap kelompok seksualitas dan gender beragam? Misalnya di hospitality sebenarnya boleh-boleh aja dia mau transpuan bisa kerja, mau LGBT boleh kerja seperti itu. Sejauh pengalamannya Kak Galuh di hospitality industry saat ini seperti apa? Ada beberapa perusahaan yang strict, nggak memperbolehkan gitu
Tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lebih progresif tadi ya, apalagi di hospitality gitu. Kalau untuk hospitality itu kami lebih bisa menerima gitu ya, lebih bisa menerima kawan-kawan yang memang memiliki keberagaman gender gitu. Tapi kadang ada dilema juga gitu. Kadang bukan secara internal atau bukan dari rekan-rekan kerjanya, tapi dari persepsi dari tamu atau persepsi dari publik gitu. Kok memperkerjakan? Nah, itu yang kadang mungkin menjadi salah satu dilema bagi para pengusaha untuk mempekerjakan rekan-rekan yang dari LGBT gitu sih, Kak. Jadi Kalau jadi aku boleh sebenarnya- nambahin, Iya, silakan. mungkin apa ya? Menurutku lebih kepada individual values dari si pemimpin perusahaan, Betul. pemimpin yang pemegang kebijakan gitu. Betul. Karena setelah analisa kami gitu kan, kami juga melakukan pemahaman SOGI SC udah nggak 1 kali 2 kali gitu ya. Dengan mendapatkan pemahaman SOGI SC juga nggak kemudian berubah perilaku untuk lebih menerima gitu. Jadi memang individual value yang nggak bisa dipaksakan, dan Betul, itu nggak betul. bisa dibongkar menurutku. Nah, jadi kan tadi kayak si individual dari parpolnya oke, tapi secara komunal ya dia sebagai parpolnya berbeda ngelihatnya. Iya. Individual di perusahaannya oke, Betul. tapi pada saat menjadi value satu perusahaannya itu menjadi tantangan. Aduh, ini sebenarnya kayak buah si malakama ya. Tapi yang terpenting sih biasanya pemegang keputusan, pemegang kebijakan tertinggi yang individual value-nya yang kemudian menentukan. Karena biasanya kan yang di bawah tuh ngikutan apa yang di atas gitu. Betul, betul. Kalau di atasnya udah no, ya udah ke bawah ikutan no gitu. Even sebenarnya gue nerima ya, tapi gimana ya atasan gue nggak terima kayak gitu loh. Nah, kalau misalnya pengalamannya Kak Ines sendiri ya, pas yang tadi kan udah ngobrol nih tentang si individual di parpol itu. Individualnya oke. Pernah nggak ngadepin yang ketua parpolnya itu nggak oke dengan ide-ide gagasan tersebut? Kayaknya kita emang nggak pernah ketemu ya. Biasanya kan ketemunya sama. Jadi nggak tahu, ini mungkin salah satu yang menurut gue juga kesalahan kita mengadvokasi. Biasanya kita advokasi, lobbying pressure, kemudian kita ngelobi orang-orang yang udah progres gitu ya. Oke. Sementara kita lupa ngelobi yang di seberang Yes. gitu kan. Itu nah ya kita akan kalau di bahasanya kami itu pemetaan champion gitu. Jadi kita melakukan megang individual yang cukup progres, yang nilainya ya satu pemikiran lah, bisa menerima itu yang kita pegang. Tapi kan kita juga nggak pernah minta ketemuin dong gue sama atasan dulu lagi gitu. Sementara biasanya kan juga orang-orang yang entah kemana sibuk gitu kan. Itu tapi paling tidak mereka mencoba menyampaikan. Setelah disampaikan diterima atau enggak juga itu kita udah nggak punya kontrol ke situ kan gitu. I see. Nah, ini kan yang dialamin sama Kak Ines ya. Kalau yang dialamin sama Kak Galuh sendiri gimana nih? Pernah nggak ketemu sama pimpinan pemilik majority shareholder lah, let's say. Karena kan rata-rata walaupun shareholdernya banyak, tapi kan yang majority akan lebih dominan seperti itu. Nah, dari beberapa perusahaan sebelum-sebelumnya atau pernah dengar dari rekan sejawat dari hospitality industri yang lain, pernah nggak sih kedapetan si shareholder dominan itu anti atau kurang progresif dengan hal tersebut? Kebetulan pernah mengalami sendiri. Jadi saya kan memang selalu marketing, pernah membawahi juga tim-tim PR dan tim-tim yang ada di depan gitu. Nah, ada suatu waktu gitu, ada satu anak yang menurut saya dia mempunyai kompetensi untuk dipromosikan di sebuah departemen gitu ya. Tapi karena memang anak tersebut bisa dibilang memang memiliki keberagaman gender, itu langsung timbul stigma gitu. Jangan deh gini gitu. Padahal kan tolak ukur karyawan untuk
Mhm. Penilaian itu kan bukan, menurut saya ya, itu bukan oh dia wanita, dia pria, dia misalkan trans atau apa, tidak. Yang saya lihat ya sejauh Harusnya mana ya. dia bisa berkarya, sejauh mana dia berkompeten di dalam bidangnya gitu. Jadi ya itu stigma dari individu itu yang kadang agak sedikit menyulitkan gitu, dan menurut saya malah jadi menyebabkan kemunduran, karena kan kita tidak bisa diberikan kontribusi yang terbaik gitu. Kita harus merelakan memberikan posisi itu ke orang lain yang belum tentu lebih berkompeten. Jadi ternyata terjadi juga ya di Iya. sektor swasta ya. Jadi bisa jadi misalnya kalau saya dengar tuh di luar itu kan ada Pride ya. Misalnya salah satu bank internasional mendukung Pride di luar negeri gitu kan. Ngelihat sampai logonya berubah menjadi logo Pride gitu. Tapi pas datang ke Indonesia nanti berubah gitu. Tergantung siapa bosnya, Iya, siapa direktur ya, akhirnya Betul. yang secara global dia bisa diterima, pas nyampe Indonesia udah lupakan saja. Ya itu tadi individual values daripada si pemegang kebijakan, karena itu yang sangat pengaruh gitu. Nah kalau misalkan udah dapat yang bisa progres gitu ya, maksudnya individual values dari pemimpin kebijakan udah progres, mungkin itu bisa diturunin kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan itu misalnya kan, jadi itu juga akan lebih ramah gender misalnya, itu kali ya. Kurang lebih sih harusnya seperti itu ya. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Aduh. Dari tadi kan kita Kayak ujian. ngebahas masalah perempuan dan trans nih. Dan keadilan sosial. Advokasi untuk keadilan sosial rata-rata tuh kalau didengar tadi tuh yang melakukan adalah LSM atau NGO, ya kan? Apakah ada kombinasi dari NGO, misalnya kalau kita bahasa Indonesia tuh PPP ya, Public Private Partnership ya kan? Apakah ada LSM yang berkombinasi atau kita ngomongnya berkorelasi atau bekerja sama dengan pemerintah atau private sector atau investor atau apapun itu yang di Indonesia yang benar-benar lebih progresif terhadap isu perempuan dan kelompok keberagaman gender dan seksualitas yang pernah kakak-kakak dengar? Sejauh ini sih mungkin untuk ya tadi untuk kerja-kerja kolaboratif bahasanya mungkin ya. Kerja-kerja kolaboratif biasanya itu masih antar sesama LSM, antar sesama NGO. Cuman mungkin yang mereka kerja di faktor di sektor lingkungan, yang satu di sektor ekonomi, yang satu di sektor human right gitu, yang satu hukum gitu. Jadi kolaborasinya masih di situ, karena nggak tahu kenapa ya, kayaknya pemerintah tuh resisten banget gitu kalau sama LSM gitu, karena dianggap troublemaker lah apalah gitu kayak gitu. Jadi kalaupun tadi yang individual dari partai itu yang mungkin kita kasih masukan, ini loh sebenarnya isunya begini, bisa nggak ya ini dibawa ke sana ke partaimu gitu. Mungkin bisa dijadiin dasar acuan untuk kebijakan-kebijakan yang nanti disampaikan di MPR, DPR, MPR kayak gitu-gitu. Tapi sejauh ini kayaknya belum. Kalau sama masyarakat umum mungkin ada 1-2 lah ya, allies bahasanya, yang support gitu. Ada emak-emak yang mau peduli bantu gitu ya, ikut-ikutan bareng gitu. Biasanya kalau di 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan itu kan ada emak-emak, dan mungkin ada emak-emak yang sebenarnya juga mau bantu, tapi ya tadi anaknya banyak, kerjaannya banyak di rumah ini, jadi mungkin dia cuma bisa support doa kayak gitu. Support doa Atau support makanan ya kalau lagi Women March ya. sepertinya ya. Nah itu kan tadi kalau dari Kak Ines bilang tuh rata-rata memang masih NGO dan jarang sekali kerja kolaboratif antara NGO sama pemerintah. Nah kalau pernah nggak sih kalau yang dari private sector itu ngedukung kerja NGO untuk isu perempuan dan transpuan atau transgender gitu, yang pernah dengar misalnya program CSR-nya perusahaan apa Aku baru mau atau ngomong. restoran apa gitu bekerja sama ini, misalnya membuka dapur pelangi kayak apapun itu judulnya gitu, yang pernah Kak Galuh pernah dengar atau pernah kolaborasi mungkin, atau teman kakak di industri yang sama yang pernah berkolaborasi dengan NGO atau LSM untuk mensupport isu perempuan ataupun keberagaman gender?
Kalau saya kebetulan nggak pernah bersinggungan ya, maksudnya belum pernah dengar. Kalau dari industri hospitality, mungkin memang sudah ada, tapi kebetulan saya yang belum pernah mendengar atau belum pernah bekerja sama gitu dengan CSR. Oke. Belum pernah ya? Mm-mm. Nah, kalau misalnya tadi katanya Kak Ines mau menambahkan. Ya aku sih sebenarnya mendukung banget gitu. Kalau bisa memang gimana kita tadi mapping champion kan, mapping champion itu nggak hanya di individual yang ada di institusi pemerintahan, tapi juga ke private sector, pelaku seperti kita boleh sebut branded nggak sih? Boleh aja, boleh. Kayak body shop gitu kan juga Oh, iya. punya kebijakan yang dia ramah sama komunitas gitu. Mereka ada beberapa produk yang kemudian untuk hasilnya untuk komunitas kayak gitu. Nah, CSR seperti itu sebenarnya kalau aku sih melihatnya bagaimana perusahaan kemudian bisa menyusun ulang kebijakan yang agar intinya kita juga sebenarnya mau kerja, kita juga nggak mau dikasihani, kita juga nggak mau disupport dibantu mulu gitu. Kita juga pengen, tadi yang saya sampaikan, kita juga pengen sama yang lain. Kalau dia bisa, gue bisa, terus kenapa dia dapat kesempatan gue enggak gitu. Itu doang sebenarnya kan gitu. Nah, tapi nggak ada kebijakan yang kemudian bisa memberi akses, jadi aksesnya ketutup, jadi kita nggak bisa masuk kayak gitu sih. Kalau itunya dibuka lebar-lebar, dan lu tadi sempat dibilang sama Kak Galuh kompetensi gitu ya. Ya lu lihat deh kompetensi gue, bukan jenis kelamin gue, bukan gender gue, bukan orientasi seksual gue, tapi lebih ke ya udah lu tes dulu kompetensi, kalau gue bisa ya udah kasih kesempatan. Gitu kali Kak Arfi ya. I see. Nah, emang kalau kita pernah berbicara itu memang kayak filantropis ya gitu ya, isu-isu filantropis, karena mungkin ada di isu lingkungan atau isu lain gitu. Nah, tadi kan Kak Galuh memang belum beririsan langsung atau bersinggungan langsung. Nah, ini menjadi agak sedikit pertanyaan yang menarik sih. Ini kan Kak Galuh juga sekarang lagi di industri otomotif kan ya. Sebenarnya itu ada, kalau saya pernah dapat pertanyaan nih dari seseorang gitu, teman-teman trans atau teman-teman LGBT ada nggak sih yang mau jadi engineer untuk turbin angin atau solar panel gitu? Terus saya jawab kayak gini, kalau ada lapangannya pasti ada gitu loh. Cuman bisa dikasih aksesnya nggak, seperti itu kan? Ya, nah menarik juga nih, kayak misalnya dulu sempat dinas sosial ya. Dinas sosial itu mencoba mengakomodir kebutuhan teman-teman trans. Tapi lagi-lagi kemudian yang diberikan adalah sesuatu yang stereotip. Dikasihnya kalau nggak tata boga, tata busana sama kecantikan. Padahal kan nggak semua trans juga ke situ gitu. Ada juga teman-teman trans yang mungkin minatnya di bengkel gitu. Tapi bahkan di kita sendiri juga kayak, masa lu bengkel sih, lelaki banget gitu. Padahal kan siapapun bisa gitu loh. Itu yang kita juga udah mulai bongkar gitu. Maksudnya pemahaman-pemahaman itu, nilai-nilai sesuatu yang stereotip, yang gender tuh bisa dipertukarkan gitu, apalagi cuman pekerjaan gitu. Jadi kalau kita ngomong trans, kita pengen bikin security tapi yang isinya trans semua, gitu, udah langsung teman-teman udah langsung gitu, udah kebayangannya loh, emang kenapa gitu kan. Banyak misalnya private security yang yang jadi bodyguardnya pejabat misalnya kan, wow gitu kan, itu sesuatu yang di luar ya out of the box, tapi ya mungkin aja gitu kalau aksesnya ada gitu. Jadi nggak melulu cuman di salon, catering, kemudian make up kayak gitu-gitu Kak Arfi menurutku. Nah, itu kan sebenarnya menarik sekali ya. Jadi itu kan mungkin terjadi ya kan, kalau sekarang kan yang PT Shat kan salah satu industri otomotif ya. Itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan kan di kemudian hari gitu kan, kalau misalnya ada seseorang yang apply itu dilihat dari kemampuannya kan. Kak, bukan gara-gara kamu trans, gara-gara kamu lesbian kamu gak bisa kerja, nggak seperti itu kan Kak ya. Nah, kalau menurut pendapat Kakak sendiri itu seperti apa seharusnya sih untuk di private sector gitu loh? Mungkin saya sudah sebutkan ya, saya dengan jelas ya. Yang dibutuhkan adalah kompetensi sebenarnya. Ya saya pun tidak memandang apakah
misalkan ada lowongan pekerjaan, kemudian ada beberapa yang interview, terus saya nggak terima karena ternyata kamu trans ya, atau orientasi seksual kamu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, karena ya memang bukan itu yang kami butuhkan. Yang kami butuhkan Bukan adalah orientasi sosial yang betul, yang kami butuhkan adalah apakah kamu berkompetensi untuk menempati posisi yang sedang dibuka, gitu. Itu Kak. Nah, lalu ini nih, sejauh mana sih kayak udah ditanya deh tadi ya. Sejauh mana sih peran swasta dan pemerintah dalam mencapai ekonomi inklusif? Nah, ini kan tadi udah ada pertanyaan kan seperti itu. Tapi mungkin kalau saya mau nge-tweak pertanyaannya, sarannya apa sih sebenarnya yang harus kalau menurut dari kacamata civil society? Oke, untuk pemerintah sih aku pikir ada baiknya juga kemudian menyusun kembali kebijakan yang sifatnya afirmatif, berbasis hak asasi manusia, ya. Nggak ada HAM Barat, nggak ada HAM Timur, pokoknya hak asasi manusia tanpa terkecuali itu. Kemudian apalagi ya, mainstreaming sexual and gender diversity, pengaruh utamaan keberagaman gender dan seksualitas, itu menurutku penting. Jadi dengan ini sesuatu yang normal gitu, ini sesuatu yang ya memang ada di masyarakat gitu, kamu nggak bisa hindari, kamu nggak bisa sembunyikan, kamu nggak bisa ignore, ini memang ada, terima, ya udah gitu. Maksudnya tadi yang sampaikan, kita juga ingin diperlakukan sama, ya udah perlakukan sama itu. Kemudian kalau untuk swasta tadi ya, CSR udah disebut ya, menerapkan kebijakan tempat kerja yang inklusif dan non diskriminasi itu. Kemudian CSR yang lebih memberdayakan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok trans dan perempuan tentunya ya. Itu sih Kak kalau dari aku untuk yang sektor swasta main pemerintah. Nah, kalau misalnya dari Kak Galuh sendiri gimana nih dari sebagai sektor swasta? Kira-kira apa sih yang akan Kakak kontribusikan gitu? Karena kan dari tadi kita udah ngomong pemerintah mentok lagi undang-undang cipta kerjanya gitu lagi gitu kan. Nih yang lebih kita bilangnya lebih realistis ya. Apa sih kira-kira yang dari sektor swasta bisa lakukan yang lebih realistis supaya perempuan dan kelompok rentan ini masih bisa tetap kerja, masih tetap bisa dapatkan penghasilan gitu loh, apalagi setelah pasca Covid gitu loh. Kira-kira seperti apa Kak? Kalau berbicara dari private sector, sebenarnya tergantung dari pemerintah ya, balik lagi gitu. Karena kita hanya mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kalau misalkan memang pemerintah bisa lebih mengolah lagi kebijakan-kebijakan yang berbasis data dan tentang keberagaman gender, dan itu bisa diimplementasikan dan sesuai dengan undang-undang bahwa keadilan sosial memang hak bagi semua bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, ya secara tidak langsung pun pihak swasta juga harus mengikuti gitu. Karena kalau memang belum ada undang-undang yang jelas, kemudian belum ada peraturan yang jelas, kita pun sebagai pihak swasta juga agak sedikit bingung ya, karena ya itu stigma yang terbentuk dari masyarakat masih amat sangat mungkin bisa dibilang negatif ya Kak ya, tentang teman-teman yang memiliki keberagaman gender. Jadi ya sebenarnya swasta itu ngikutin aja, kalau pemerintah oke ya kita mungkin bisa ngikutin apa yang sesuai dengan peraturan gitu. Tapi bukannya swasta bisa punya kebijakan sendiri ya? Aku nggak tahu, maaf. Kalau swasta sih sebenarnya bisa punya kebijakan sendiri. Misalnya saya pernah mendengar salah satu perusahaan PTX gitu ya, dia bisa meng-hire mempekerjakan teman-teman dari keberagaman gender dan seksualitas, tapi memang tidak secara eksplisit pada saat lowongan pekerjaan. Betul. LGBTI encourage to apply gitu kan. Iya. Tidak seperti itu. Kalau gitu kan mungkin di itu mungkin lebih di UN ya, yang tidak mendiskriminasikan berbasis orientasi seksual atau keberagaman gender gitu. Kalau di Indonesia kan bahasanya beda banget ya. Walaupun kemudian nanti
UN-nya dapat ancaman dari pemerintah. Iya, kadang implementasinya itu sih Kak yang masih swasta tuh masih. Iya, maksudku bukan pertanyaanku ya. Apakah tidak sebetulnya swasta punya hak otonomi untuk Sebenarnya punya kebijakan sendiri hak selama prerogatifnya ya, ya, prerogatif. karena kan dia punya kebijakan sendiri ya di luar kebijakan pemerintah. Jadi selama itu tidak bertentangan dengan hukum Indonesia, begitu nggak sih? kalau kita melihatnya kalau tidak bertentangan dengan hukum Indonesia, tapi kalau misalnya ditweak, kalau itu tidak sesuai dengan norma, alhasil si perusahaan swasta atau private sektornya ini jadi tidak bisa mempekerjakan. Tapi nggak tahu, menurutku kalau memang ternyata sebuah perusahaan swasta dan dia meng-hire pekerjanya LGBTIQ people gitu, dan kemudian perusahaannya makin maju, apa enggak itu juga wah iya ya ternyata pekerjanya LGBT dan itu support gitu, nah itu membuat perusahaannya makin wow, kan itu juga bisa jadi sesuatu yang harusnya gitu ya. Jadi Ya, jadi saya teringat sama episode sebelumnya yang kita berbicara bahwa kita tuh dikapitalisasi pada saat kita tereksklusi atau tidak dilibatkan jutaan dolar Amerika per tahun gara-gara tidak melibatkan LGBTIQ gitu, itu bisa terjadi gitu loh. Cuman emang belum ada penelitiannya di situ. Nah, tadi kembali menjadi pertanyaannya apa? Sebagai sektor swasta sebenarnya jauh lebih fleksibel ya karena dia membuat aturan sendiri. Nah, itu so far kalau misalnya di kemudian hari gitu ya, Kak Galuh dihadapkan sebagai pengambil keputusan gitu, bisa mungkin Kak Galuh HRD. nanti jadi CEO gitu ya. Iya. Amin kan. Nggak harus nunggu CEO sebagai kepala HRD gitu kan. Itu apakah mungkin di kemudian hari ya Kak Galuh ya, terlepas dari himbauan pemerintah bahwa teman-teman di perusahaan di private sector ini bisa meng-hire teman-teman dari kelompok rentan tadi itu gitu. Jadi lebih inklusi, itu possible nggak gitu yang Kak Galuh mungkin bisa nih di perusahaanku di kemudian hari, atau perusahaan teman-teman aku bisa seperti itu. Menurut pengalaman pribadi sendiri Kak Galuh yang rasakan, kira-kira possible nggak? Amat sangat possible sih, sangat possible. Kalau aku secara pribadi ya, misalkan di kemudian hari aku memiliki sebuah perusahaan dan memang aku melihat rekan-rekan ini berkompetensi, ya kenapa tidak gitu kan, bisa memberikan kontribusi yang lebih, ya kenapa tidak gitu. Mungkin sekarang pun memang ada beberapa private sector yang sudah mempekerjakan dan tidak mempermasalahkan tentang gender gitu, tapi secara kalau kita berbicara secara general ya ada beberapa yang memilih untuk menghindari, untuk tidak gitu. Ya itu tadi ya keputusan main aman, betul, keputusan individual ya Kak Ines gitu. Itu yang kita agak sedikit susah gitu, dan keputusan individual ini sebenarnya balik lagi tergantung seberapa open minded kah pemerintah mengakui bahwa ada keberagaman gender. Iya. Nah, ini kita sudah di akhir atau penghujung. Tidak terasa ya. Nah, ada pesan dan kesan nggak nih mau disampaikan nih kepada pemirsa kita? Mungkin Kak Ines mau menyampaikan sesuatu, pepatah atau apapun itu, Kak Ines. Mungkin Kak Galuh dulu kali ya. Aduh. Aku sambil nyari contekannya. Kalau dari aku sih pemerataan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu tidak mungkin akan sedikit lambat terjadi apabila kita masih mempunyai stigma atau masih mempunyai rasa yang tidak bisa memberikan keadilan ke semua teman-teman dengan keberagaman gender gitu. Karena keadilan sosial itu sebenarnya tidak melihat pilihan dan orientasi seksual orang seperti apa, tidak melihat posisi orang itu seperti apa, dan tidak melihat pilihan orang itu seperti apa ya. Jadi memang keadilan sosial ya memang bagi seluruh rakyat Indonesia, terlepas dia itu mau siapa, terlepas dia itu mau perempuan, mau laki-laki, mau trans, mereka semua memang berhak untuk mendapatkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Kalau Kak Ines gimana? Social justice, ekonomi inklusi ya. Kalau menurutku ekonomi inklusi bukan hanya sekedar keadilan sosial, tapi adalah strategi pembangunan yang berkelanjutan jangka panjang. Itu kali ya.
Jadi ya memang harus melibatkan semua aspek masyarakat, semua sektor, pemerintah, swasta, komunitas. Terima kasih sekali Kak Ines, terima kasih Kak Galuh yang sudah hadir di studio sore hari ini. Insightful sekali dan semoga di teman-teman yang mendengarkan ini mendapatkan pesan-pesan di mana isu keadilan sosial dan inklusi ekonomi itu penting sekali ya. Karena kalau misalnya tidak inklusi, pemerataan tidak akan menjadi lebih cepat. Betul. Ya kan? Jadi semoga Indonesia akan lebih baik ya, khususnya untuk di isu penguatan ekonomi dan pemberdayaan komunitas ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara podcast sore hari ini dan saya kembalikan lagi ke Kai. Sampai jumpa. Dadah. Dadah juga, dadah. Oke, terima kasih banyak Kak Arfi, Kak Ines, dan Kak Galuh untuk diskusinya pada sesi ini. Terima kasih juga untuk hadirin semua yang sudah datang hari ini. Terima kasih sudah selalu mendengarkan podcast ini dan jika Anda merasa diskusi hari ini menarik, jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial Instagram dengan nama Free and Equal Rights dan juga pada kanal YouTube kami dengan nama Berdikari dan Setara. Akhir sesi hari ini, saya ucapkan terima kasih untuk tetap mendengarkan podcast kami dan sampai bertemu di acara If&A selanjutnya. Sampai jumpa.